bocoran nanti bagi 40 peserta terbaik, 45 peserta terbaik akan mendapatkan bingkisan dari MUI. Dan hadiahnya tidak kaleng-kaleng. Kalau MUI yang ngasih, insya Allah tidak kaleng-kaleng. Ya, benar ya? Setuju ya? Oke, bagian kanan ya. Kita terus seruan nih. Siapa kita? MUI. Maju terus. Luar biasa. Sekarang yang sebelah kiri, ya bagian kiri ini kita lihat. Nanti mungkin panitia nanti mungkin bisa memberikan penilaian siapa yang lebih semangat, siapa yang apa nih? Siapa kita? Diam. Pasti bisa. Mau dicoba apa kata seperti tadi? Oke ya, biar sama dengan sini ya. Oke, siapa kita? Nggak kompak jadinya. Nggak kompak ya, jadi tetap seperti semula ya. Siapa kita? MUI pasti bisa. Maju terus. Oke, ulang ya. Oke, siapa kita? Materi kita pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya akan melihat ya rundown yang tertulis di sini, teman-teman semua. Kenapa saya melihat rundown? Ada yang tahu menjawab? Ada yang bisa menjawab kenapa saya melihat rundown? Iya. Oke. Materi kita adalah tentang abandon revolusi. Tentu sebagian besar dari Bapak Ibu semua sudah bergabung di grup bimbingan abandon revolusi. Sebelum kemudian saya memanggil materi yang akan memberikan materi, saya akan sedikit membacakan sebuah puisi. Boleh nggak? Kalau diri dengan lagu sebenarnya bagus, tapi dalam kesempitan kita belajar syukur, menemukan cahaya di celah gelap. Kita lukis harapan dalam bayangan, memvisualisasikan mimpi yang menanti. Seakan nyata kita rasakan hangatnya hembusan bahagia yang belum tiba. Syukur akan jadi akar, visualisasi akan menjadi batang-batangnya, dan rasa akan menjadi bunga yang merakah. Maka dalam kesempitan akan lahir kekuatan. Dari keterbatasan tumbuh kemungkinan. Hari ini kita menanam doa, berusaha sekuat tenaga yang kita bisa. Besok kita menuai nyata. Tepuk tangan. Luar biasa. ChatGPT betul-betul luar biasa. Baik, Bapak Ibu. Siapa yang di sini tahu artinya abandon? Oke. Berlimpahan. Sebelah sini apa artinya revolution? Perubahan. Jadi adalah perubahan. Artinya pas apa? Coba abandon revolution. Revolusi berlimpahan. Itu benar ya? Revolusi berlimpahan. Berarti
sudah berlimpah direvolusi gitu kan. Apa itu revolusi siapa yang bisa memberikan arti yang pas? Memaknai arti keberlimpahan. Ya, berubah menjadi keberlimpahan. Baik. Oh ya, macam sekali ya. Oke, yang lain. Oke, Bapak itu. Bapak, silakan. Perubahan ini, maju atau maju? Maju. Kok maju? Udah mantap. Oke, baik, tepuk tangan kita semua. Baik, kita sambut pemaparan kita tentang revolusi keberlimpahan, abundant revolution. Bapak Andi Firmansyah. 130 tahun yang lalu, seorang ilmuwan bernama Nikola Tesla pernah menyatakan, untuk mengetahui rahasia alam semesta, Anda perlu belajar tentang frekuensi, vibrasi, dan getaran. Beberapa tahun selanjutnya, seorang dokter dan psikiater yang bernama David Hawkins juga menyatakan hal yang sama, bahwa frekuensi mempunyai pengaruh besar terhadap kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan Anda semua. Selamat malam, Su. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Andi Firmansyah, seorang ABO seperti Bapak Ibu semua. Saya dari Mojokerto. Dan saya juga seorang pembelajar yang kebetulan malam ini dapat amanah untuk berbagi materi tentang kesadaran. Bagaimana kabar malam hari ini? Baik? Yang kurang baik angkat tangan. Yang bingung dengan kabarnya angkat tangan. Yang belum angkat tangan, angkat tangan. Banyak yang belum angkat tangan. Jadi selama 1 jam ke depan kita akan belajar memasuki dunia kuantum, di mana dunia ini adalah faktor penentu dari kesuksesan, kebahagiaan, serta kesehatan setiap orang. Seperti halnya yang sudah disampaikan oleh dua ilmuwan tadi, Nikola Tesla sama David Hawkins. David Hawkins, untuk Bapak Ibu sudah tahu, sudah pernah mendengar lewat ATBS yang pernah didengarkan paparan beliau tentang pikiran bawah sadar. Semuanya sudah mendengarkan ATBS ya? Oke, bagus. Jadi kalau kita bicara tentang alam semesta, maka kita tidak bisa lepas dari apa yang dinamakan dengan energi. Karena semua yang ada di sekitar Bapak Ibu di sini adalah mengandung energi, mengandung frekuensi dan getarannya masing-masing. Jika energi dalam alam semesta ini diibaratkan sebuah koneksi dalam internet, maka tentu Bapak Ibu sudah menyadari saat sinyal HP atau sinyal WiFi tersebut lemah, maka upaya apapun yang Anda lakukan dalam mengakses website atau mengakses medsos pasti akan loading. Benar seperti itu ya? Nah, demikian juga dengan pencapaian-pencapaian kita. Bisa jadi kita ini sudah berusaha yang menurut Bapak Ibu relatif keras, tetapi karena energi di dalam Bapak Ibu masih belum tersambung, maka upaya yang Bapak Ibu lakukan semua masih belum terkoneksi. Ingat, vibrasi energi maupun frekuensi ini bukan soal mistis. Ini adalah soal tentang apa yang Anda pikirkan setiap harinya. Kalau Anda setiap hari berpikir hal-hal yang membuat energi Anda lemah, maka itu pun yang akan merealita ke dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Ini perlu menjadi catatan penting bahwasanya banyak di antara kita, banyak di antara para ABO
yang sudah belajar ilmu-ilmu seputar menarik rezeki, ilmu-ilmu semacam loa, the secret, afirmasi, self-talk, meditasi. Betul ya? Di awal banyak sekali yang sudah belajar seperti itu. Tetapi kalau kita kerucutkan kembali, ternyata ilmu itu masih belum banyak membantu. Faktanya apa? Kita perlu realistis bahwa ABO dibaca menurun ya jumlahnya, betul? Ada timnya yang muntaber? Banyak. Padahal Anda sudah memberikan apa yang menurut Anda terbaik, ilmu tentang pikiran, ilmu afirmasi, bahkan Anda mendorong mereka untuk melakukan afirmasi setiap harinya. Bisa jadi mereka di awal sangat tampil semangat, seminggu, 2 minggu sangat semangat mengerjakan MB, seolah-olah itu adalah karakter mereka untuk menuju kesuksesan. Tapi ternyata seiring waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan akhirnya mulai menghilang. Mungkin Anda menilainya bahwasanya mereka akhirnya muntaber, akhirnya mengundurkan diri dan berubah menjadi pasif karena kurangnya afirmasi, karena kurangnya atau mungkin Anda menyalahkan bahwasanya MW itu susah dan seterusnya. Tapi saya punya kesimpulan sendiri, yang susah sebenarnya di sini, yang perlu diubah di sini adalah diri kita. Kita perlu terus mengupgrade diri. Ini yang terkadang seringkali dilupakan. Sehingga banyak akhirnya di antara mereka berpindah ke bisnis yang lain. Dan yang perlu dijadikan catatan, sejauh yang saya tahu belum ada satupun ABO yang keluar dari MW sukses dengan bisnis barunya. Ada yang pernah menemukan? Jadi bukan yang salah bukan MW-nya, tetapi diri kita yang perlu selalu di-upgrade. Salah satunya seperti memahami ilmu kesadaran ini. Kembali ke masalah ilmu kesadaran dan korelasinya dengan ilmu-ilmu magnet rezeki yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari the loa, the secret, menarik rezeki, memusatkan fokus, kepingin mencapai sesuatu, kita melakukan membuat video dalam pikiran kita, itu sebenarnya bukan hal yang salah juga. Tetapi kalau saya boleh menambahkan, mereka lupa satu hal, yaitu mereka lupa tentang diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri ini adalah sama dengan kesadaran mereka sendiri. Ini yang seringkali dilupakan. Kalau ibaratnya sebuah kamar yang penuh dengan sampah, dan mereka datang dengan solusi memberikan pengharum ruangan, padahal sampahnya masih ada. Nah, ini yang malam ini akan saya bantu Bapak Ibu untuk merilis emosi yang saat ini Bapak Ibu miliki. Kenapa hal tersebut perlu dirilis? Karena kalau kita bicara hukum semesta, ada salah satu yang namanya hukum cermin, bahwa apa yang terjadi di luar sana sesungguhnya itu adalah proyeksi apa yang ada di dalam diri kita. Setuju ya? Jadi apapun yang terjadi, kesuksesan Anda, mungkin Anda pencapaiannya masih terhenti, terlalu lama di MW dan seterusnya, itu adalah proyeksi dari diri kita sendiri. Masalah kesadaran ini saya dapatkan dari salah satu TVB, kebetulan yang sudah ikut masuk ke grup Abundant Revolution. Yang sudah masuk ke grupnya, mohon angkat tangan. Oh, banyak ya? Banyak. Dan selebihnya mungkin Pak Sule dan Bu Nur Khatijah sudah mewadahi timnya sendiri. Saya berharap dengan sharing materi ini nanti,
sepulang Bapak Ibu dari kegiatan bootcamp ini, Bapak Ibu akan menjadi manusia baru yang siap dengan pencapaiannya. Amin. Bicara tentang masalah kesadaran, kita perlu mengetahui diri kita dulu secara biologis. Secara biologis ya, secara kedokteran, secara ilmiah berarti bukan mengada-ada. Jadi tubuh manusia itu sendiri mempunyai 40 triliun sel. Bayangkan, 40 triliun sel di dalam tubuh manusia. Dan setelah 40 triliun sel itu di zoom, ternyata dalam satu selnya itu ada 100 triliun atom. Ini ilmiah, Anda bisa browsing sendiri lewat Google, ada. Jadi tubuh Anda yang Anda kira ini seperti ini, ternyata adalah bagian dari partikel-partikel kecil mencapai 100 triliun atom. Dan hal yang menarik, dari 100 triliun tadi, dari satu atom tersebut 99,99% adalah ruang kosong. Ruang kosong. Berarti Anda mengira diri Anda padat, sebenarnya nggak ada. Hanya visualisasi optik kita yang terlihat ada, tapi sebenarnya kosong. Dan atom ini tidak hanya meliputi pada diri manusia, hampir di setiap benda itu mempunyai atom. Mereka bergetar. Makanya dari awal saya bilang semesta ini adalah energi. Mereka bergetar. Kursi yang Bapak Ibu duduki, meja yang Bapak Ibu gunakan menulis itu sebenarnya terdiri dari triliunan atom yang di dalamnya juga kosong. Kembali ke manusia, yang mana di dalam diri manusia tadi ada 100 triliun atom, dan setiap atom 99,99% adalah kekosongan. Dan kekosongan ini yang disebut sebagai energi tanpa batas, karena isinya energi. Kalau di TVRI disebutkan juga disebut cinta tanpa batas. Demikian ya betul ya, cinta tanpa batas, energi tak berbatas. Jadi manusia lahir itu sudah punya potensi yang luar biasa, sudah punya energi yang luar biasa. Itu dari sisi biologis. Dari sisi agama, saya harus ambil sedikit catatan. Dari agama Islam, bahwasanya ada ayat Shot 72. Di situ disebutkan kutiupkan ruhku di dalamnya. Ini yang bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Tuhan berkata, kutiupkan ruhku kepada Anda. Berarti nggak main-main loh manusia. Berarti Anda semua adalah bagian dari ruhnya Tuhan, ruhnya Allah. Di agama Kristen, ayat Kejadian 2:7, di mana nafas hidup atau roh dihembuskan kepada manusia. Sama, roh Tuhan ini dihembuskan kepada manusia. Di Hindu disebutkan bahwa manusia adalah manifestasi dari Brahman atau dewa. Di Buddha disebutkan awal mula manusia adalah cahaya. Luar biasa loh ini Anda semua ini. Tepuk tangan untuk Anda semua. Gak main-main. Tuhan menciptakan Anda itu gak main-main. Kalau saya undang Pak Sam ke depan mungkin ditambahi ayatnya ya. Saya terbatas. Ada saya dengar Pak Sam bahwa manusia itu diciptakan dengan ciptaan sebaik-baiknya ya. Jadi setelah Anda tahu dari mulai tingkat atom, kemudian dari sisi agama, saya tambahkan juga analogi yang lebih sederhana. Saat Anda pergi ke laut dan mengambil setetes
air laut yang ada di lautan tersebut. Kira-kira setetes itu terasa asin nggak? Terasa asin. Berarti Anda pun sama. Anda pun bagian, ibaratnya bagian dari lautan yang sangat luas itu. Anda itu terlahir dengan fitrah yang sudah berlimpah, terlahir dengan fitrah yang sudah luar biasa. Jangankan MW mencapai SP, apapun pencapaian Anda itu mudah. Asal pertama tadi Anda tahu dulu siapa diri Anda yang ternyata sudah luar biasa, sudah berkelimpahan. Saya lanjutkan lagi. Kali ini dengan penelitian celah ganda. Silahkan cek di YouTube, semuanya ada. Yang saya sampaikan ini bukan karangan saya. Celah ganda, eksperimen celah ganda yang dilakukan oleh Thomas Young kalau nggak salah pada abad 19. Ada eksperimen yang dilakukan oleh ilmuwan ya, yang mana ilmuwan ini menembakkan elektron, ya menembakkan elektron. Bukan elektron, partikel terkecil, ya elektron ya, menembakkan elektron ke dalam celah tersebut. Dan yang singkat cerita yang mengejutkan, setelah elektron tersebut ditembakkan, Thomas Young menemukan elektron tersebut berubah menjadi cahaya lewat celah tadi, berubah menjadi cahaya atau gelombang. Itu tanpa pengamatan. Jadi Thomas Young melakukan itu tanpa mengamati. Oh, ternyata hasilnya dilihat di komputer, hasil akhirnya elektron tadi berubah menjadi gelombang atau cahaya. Tetapi ini yang mengejutkan. Saat elektron tadi diamati oleh Thomas Young dengan benar-benar pengamatan, elektron tadi yang awalnya adalah cahaya, saat diamati, saat disadari, berubah menjadi partikel yang padat. Kesimpulan apa yang bisa diambil dari sini? Ternyata kejadian di luar diri kita itu sesuai kehendak dengan apa yang kita sadari. Partikel itu kan bahan terkecil di alam semesta. Saat Anda tidak menyadari kehidupan berjalan apa adanya, dia akan seperti gelombang biasa. Kehidupan Anda akan terjadi seperti umumnya, bekerja tanpa ada upaya untuk mengamati atau berubah menjadi sadar. Tapi saat Anda berubah menyadari, mulai melihat itu, maka kejadian yang akan terjadi itu akan sesuai dengan kehendak Anda, memadat menjadi partikel. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi ilmuwan ini membuat sebuah kesimpulan bahwasanya kejadian di luar sana yang mereka anggap terpisah dengan diri kita ternyata berhubungan, Pak Sam. Kita menarik sendiri lewat kesadaran yang kita bangun. Anda ingin SP, kemudian Anda benar-benar fokus di situ, karena lewat fokus itu, karena dengan fokus itu kan menciptakan energi, dan energi itu mengalir sesuai dengan apa yang kita fokuskan. Kemarin saya ngobrol dengan Kois, yang mana beliaunya bercerita seorang FCA guard dari Hong Kong, Bu Anita Fu, di mana ada seorang timnya yang ingin datang ke rumah Bu Anita dalam rangka minta dibimbing supaya mencapai emerald. Kemudian Bu Anita cuma tanya satu hal, dari skor 1 sampai 10, angka berapa sih keinginan Anda menjadi emerald?
Dia menjawab angka 9. Langsung saat itu divonis oleh Bu Anita, Bu, kamu gagal di MW. Padahal 9 itu angka yang besar ya. Tapi Bu Anita langsung bilang, kamu gagal. Kenapa kamu gagal? Karena meskipun 9 masih ada angka 1% ini yang akan bisa membuat Anda tersandung dalam proses perjalanan menuju pencapaian Anda. Kalau diibaratkan 1% kanker di dalam tubuh kita itu sudah cukup untuk membunuh seseorang. Betul ya? Makanya saat ini kalau Anda mau jujur ketika ditanya dari skor 1 sampai 10, jujur loh ya ini ya, bukan wah saya harus akhirnya dibuat angka 11, 12. Dari angka 1 sampai 10, angka berapa yang Anda yakini sebagai keyakinan Anda untuk mencapai SP? Oke, 10. Terima kasih. Tapi kadang-kadang itu tadi ya, karena kalau kita bicara emosi itu Pak Sule yang paham ini. Layak-layaknya banyak banget sih. Kita kadang-kadang ngomong seperti ini, tapi ternyata di bawah sadar kita, di perasaan kita itu saat ngomong 10 itu ada yang nggak enak gitu rasanya. Meskipun tipis gitu, misalnya nggak enak. Gitu ya, betul ya. Nah itu nanti dibantu Bu Nur untuk rilis emosi. Jadi nanti di penghujung acara Bapak Ibu, saya tadi sudah ngobrol dengan 10 ABU yang akan membantu Anda semua releasing emosi. Tentu dibantu oleh Pak Sule dan Bu Nur juga, karena beliaunya master dalam hal ini. Tepuk tangan untuk Pak Sule dan Bu Nur. Jadi penting sekali untuk merilis emosi. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal, manusia dengan potensi yang luar biasa, dengan kemampuan yang luar biasa, bahkan ruhnya Tuhan ditiupkan ke dalam diri Anda. Potensi ini menjadi tertutup oleh emosi-emosi itu. Masih adakah di sini Bapak Ibu yang memendam rasa marah? Wes, jawab dalam hati. Masih adakah yang sering menyalahkan, ingin mengatur-ngatur? Adakah kesedihan yang belum diungkapkan? Banyak gitu ya. Sebenarnya ngomong banyak yang suka ya. Sama Bapak Ibu, saya juga dulu sama. Dan ini adalah upaya saya untuk terus upgrade diri. Bukannya saya di depan itu terus sudah mengalami pencerahan yang luar biasa, bukan, saya juga masih belajar. Makanya malam ini kita belajar bersama-sama, dan nanti begitu sudah terilis semua emosinya, saya kalau mau jujur ya, sebelum saya belajar kesadaran itu target saya emerald aja deh, atau mungkin emerald saya kira sudah cukup. Tapi setelah belajar ilmu kesadaran ini Pak Romi, dibuka potensi diri saya yang luar biasa, bagiannya dari Tuhan semesta yang mengatur planet sedemikian presisi, rotasinya yang tidak berubah sedetik pun, seinci pun tidak berubah. Itu semua Tuhan yang ngatur, dan ruhnya itu ada dalam diri saya. Target saya ternyata FCA. Karena kita sadar diri dulu, ternyata kita ini sudah luar biasa gitu loh. Kalau sudah luar biasa, kenapa takut? Apalagi pencapaian SP, pasti itu sudah akan terlampaui dengan mudah. Asal emosinya harus dirilis dulu. Jadi nanti jangan kaget kalau ada yang sampai nangis-nangis ya, tapi jangan sampai kesurupan ya. Nanti repot ini kalau panitianya melayu apa ini. Bahaya di rukyah bagaimana Pak Samil dan sampai yang rukyah, saya nggak bisa gitu. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan.
Jadi mungkin model kegiatan atau hal yang sudah Anda rutin lakukan, afirmasi dan seterusnya, itu sebenarnya bagus. Cuman saat kita lupa tentang diri kita, maka afirmasi, self talk ataupun meditasi itu tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Dan itu sudah terbukti dengan beberapa ABO yang tiba-tiba menghilang, tiba-tiba pasif dan seterusnya. Oleh karena itu, lewat upaya malam ini menyadari diri kita bahwa kita itu sudah luar biasa, entitas tanpa batas, bagiannya dari Tuhan semesta alam yang mengatur semuanya itu, maka pencapaian apapun itu akan mudah. Mudah apa susah? Kalau dengan potensi yang luar biasa seperti itu. Nah, ini lagi-lagi perlu nanti dilihat emosinya. Jangan-jangan mudah tapi di sini iya ya, mudah nggak ya? Itu yang perlu digali. Nanti akan digali oleh Pak Sule dan Gubernur. Ya, saya cuma lihat aja karena. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke bagian bagaimana kita melepas emosi, kita bedah dulu bahwa kita itu setelah menyadari, kita juga harus mengetahui bahwa emosi itu bukan diri kita. Kita itu bukan kesedihan kita. Kita bukan kegalauan kita, bukan kemarahan kita bukan kesedihan kita. Kita adalah entitas yang sudah berlimpah. Kita harus mampu menjadi entitas yang mengamati hal itu hadir dan ada dan perlu disadari kehadiran mereka. Kenapa seperti itu? Di grup AR itu ada yang namanya istilah looping. Sudah paham ya Bapak Ibu? Looping itu adalah kejadian yang berulang, emosinya berulang datang. Misalnya Anda suka marah, maka akan dimunculkan selalu kejadian yang membuat Anda marah. Kebanyakan orang fokusnya adalah merubah yang di luar, harus dibenahi yang di luar, padahal penyebabnya diri kita. Ingat hukum semesta tadi, hukum cermin. Jadi apa yang terjadi di luar adalah proyeksi apa yang di dalam. Jadi Anda harus punya upaya merilis emosi itu agar realita di luar juga berubah. Seperti itu ya. Ini sambil saya lihat ya, karena perlu ngerpek oksigen. Izin Pak Emerald ya, harus ngerpek. Pantas, mohon maaf. Kita langsung memasuki satu praktek, yang mana praktek di sini adalah SNS dengan versi terbaru, versi saya. Kalau TFB itu sudah saya sampaikan di grup AR, tetapi dengan versi saya nanti ada sedikit tambahan yang saya rasakan lebih powerful. Bukan berarti yang TFB tidak, sama-sama powerful, tapi menurut saya pribadi ini akan lebih memberi dampak yang lebih positif buat Anda semua. Kita bisa mulai untuk praktek sadar nafasnya. Sekarang silakan pilih posisi yang Anda anggap nyaman. Yang Anda anggap nyaman, relax. Jangan tiduran ya, tetap duduk. Kok tiduran di lantai? Relax, nyaman. Bisa bersandar senyamannya, yang penting relax. Sekarang boleh nggak diizinkan untuk
stop sebentar. Stop sebentar. Boleh ya, izinkan stop sebentar ya. Selanjutnya diam dulu sebentar, santai dulu sebentar. Nafas pertama ini yang saya sebut dengan nafas pembaharuan, karena nafas ini akan menjadi penyucian diri Anda. Jadi ada 3 nafas yang akan kita latih. Nafas pembaharuan ini adalah yang pertama. Izinkan mata Bapak Ibu terpejam perlahan. Terpejam perlahan. Tempelkan tangan ke perut Bapak Ibu. Tarik nafas pelan lewat hidung perlahan dalam hitungan 5. Perlahan dalam hitungan 5. Rasakan perut bagian bawah mengembang, paru-paru terisi. Kemudian tahan sampai hitungan 3. Lalu hembuskan perlahan dengan bibir mengerucut seperti minum sedotan gitu ya. Dalam hitungan 7. Sudah? Bisa? Bentar, kita tadi masih awalan. Bisa melakukan? Bisa, Bu. Jadi hitungan kita berhitung sendiri di dalam hati. Tarik nafas 5 dari 1, 2, 3, 4, 5. Tahan sampai 3. 1, 2, 3. Keluarkan lewat mulut dengan bibir mengerucut sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi saat menarik nafas, kita pakai nafas diafragma ya, jadi perutnya harus mengembang. Kalau perutnya sudah berkembang, ya itu berkembang lagi Pak. Oke, bisa kita mulai. Silakan mulai ambil posisi yang nyaman, rileks. Silakan mulai tarik nafas perlahan dengan hitungan 1 sampai 5. Tahan 3 detik, 3 hitungan. Lepas sampai 7. Lakukan sampai 5 kali. Ilmiah juga, bukan saya buat-buat. Nanti saya sampaikan surveinya, dalam artian data-datanya, kenapa harus
Kemudian tadi sudah 5, sekarang kita masuk nafas yang sama, berarti yang ke-6 dan ke-7 sampai 10, tapi dengan saya tambahin, saya temani dengan ucapan saya agar Anda menambahkan rasa imajinasi saat melakukan nafas tersebut. Siap ya? Silakan tetap rileks. Ya. Boleh berhenti dulu ya. Berhenti dulu sebentar, rileks. Boleh dipejamkan dulu matanya. Silakan pelan-pelan tarik nafas kembali dengan 5 hitungan. Saat nafas masuk, bayangkan ada energi kelimpahan yang masuk, energi cinta masuk, energi kelimpahan masuk. Tahan 3 hitungan dan lepaskan pelan dalam 7 hitungan. Tarik lagi nafasnya pelan. Kembali bayangkan ada energi berkelimpahan masuk, energi cinta yang masuk, energi kelimpahan masuk. Tahan 3 hitungan, lepaskan pelan dalam 7 hitungan. Lakukan lagi sepenuh hati. Benar-benar bayangkan ada energi yang berkelimpahan yang masuk ke dalam diri Anda yang sudah memang berkelimpahan. Bayangkan cinta semesta tanpa batas masuk lewat nafas Anda. Energi syukur masuk. Bahkan energi kesembuhan masuk. Lepaskan perlahan dalam 7 hitungan. Lakukan lagi sampai 5 kali. Kita masuk ke nafas yang kedua. Jadi ada 3
Tapi sebelum masuk yang kedua, gimana nih rasanya? Ngantuk ya? Udah balik aja ya, gitu ya. Saya juga. Enggak, saya sampai subuh ke atas ini ya. Oke, kita masuk nafas yang kedua. Nafas yang kedua ini melibatkan imajinasi kita, di mana kita akan membuat imajinasi ada cahaya yang putih terang bersinar yang masuk melalui hidung kita. Dan ini ilmiah sekali karena lewat menahan nafas nanti 3 detik itu akan memunculkan yang disebut dengan BDNF. Nanti dicek nanti di Google. Itu adalah kuku otak yang merangkaikan, mengkoneksikan neuron yang ada di dalam otak kita. Nanti aja masalah itu kita langsung praktek ke nafas yang kedua. Jadi intinya nanti saat menarik nafas selama 5 hitungan, visualisasikan cahaya putih bersinar terang masuk melalui hidung, mengaliri paru-paru, lalu perlahan menyebar ke seluruh tubuh dan masuk ke setiap sel tubuh Anda. Dibayangkan ya, mungkin ada yang belum sempurna membayangkan, tidak apa-apa. Pokoknya intinya bayangkan ada sinar putih masuk lewat hidung kita pelan, boleh dirasakan sensasinya ada seperti rasa dingin atau hangat, boleh bebas. Kemudian melepasnya pun sama, dalam menahannya juga sama 3 detik, 3 hitungan, kemudian dilepas dalam 7 hitungan. Cuma yang jadi perbedaan saat melepaskannya nanti, kita akan memvisualisasikan endapan emosi yang seperti kecemasan, kekhawatiran, kesedihan, kemarahan, itu akan keluar bersama nafas yang Bapak Ibu keluarkan. Bisa ya? Oke, silakan. Boleh diam sebentar, relax, pejam matanya, audionya silakan diputar kembali. Tarik nafas dalam 5 hitungan. Visualisasikan cahaya putih bersinar terang masuk melalui hidung, mengaliri paru-paru, lalu perlahan menyebar ke seluruh tubuh dan masuk ke setiap sel tubuh Anda. Puncaknya tahan selama 4 hitungan, 4 hitungan, bukan 3. Dan di dalam tubuh yang terdapat endapan emosi, ada kecemasan, ada kekhawatiran, khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang anak kita, keluarga kita, ada kesedihan, ada kemarahan yang dipendam, ada keinginan untuk mengontrol atau merasa selalu jadi korban. Bayangkan emosi itu seperti awan hitam atau asap hitam. Dan ketika cahaya putih tadi menyentuh awan hitam, secara perlahan terurai, larut keluar bersama hembusan nafas. Lakukan lagi, nafas masuk 5 hitungan, bersinar berwarna putih terang, rasakan ketenangannya, tahan 4 hitungan, keluarkan emosi Anda, kekhawatiran, kemarahan, merasa jadi korban, keinginan yang selalu mengatur semuanya. Biarkan semesta yang membantu Anda mengaturnya. Terus lakukan. Masihkah kita khawatir tentang masa depan? Masihkah kita larut dalam masalah? Sedangkan yang punya dunia ada di dalam diri Anda. Yang punya dunia ini dekat, bahkan lebih dekat dari
ada. Ingat, sel tubuh kita yang jumlahnya triliunan tadi berisi ruang kosong yang berisi kecerdasan semesta tanpa batas, energi tanpa batas. Jadi sebenarnya Tuhan ada di mana? Dia ada di sini, sedekat nafas Anda. Dia ada di sini saat ini dan sekarang. Ada. Sekarang yang masih punya endapan emosi karena belum mewujud impiannya, masih ada lapisan-lapisan emosi, biarkan terurai, biarkan larut dalam semesta. Terima semua kisah Anda, kejadian buruk yang mungkin Anda alami dalam perjalanan hidup Anda. Terima semuanya. Boleh nggak terbuka untuk menerima itu sebagai cinta? Bukankah lewat permasalahan tentang kesehatan, tentang keuangan, tentang hutang, itu yang mengantarkan Bapak Ibu semua bertemu dengan kesadaran malam ini? Apakah masih menyebut itu sebagai sebuah masalah? Bukankah itu sebuah cinta? Karena Tuhan ingin Anda mengenali Dia yang ada di dalam diri Anda, yang selama ini tertutup oleh emosi. Emosi seperti putus asa, sedih, takut, keinginan yang belum tercapai. Ini yang perlu diurai. Kita lanjut nafas ketiga. Gimana rasanya? Tambah ngantuk ya? Bapak. Jadi ini adalah proses pelepasan emosi yang mungkin selama ini sering kita pegang, yang mengakibatkan layer-layer potensi kita tidak muncul. Kemudian kita masuk ke nafas 3 yang terakhir. Nafas ini disebut juga nafas penentu takdir. Keren namanya ya. Terakhir ya. Oke. Nanti tetap tarik nafas dalam 5 hitungan. Kemudian saat menahan nafas, lakukan afirmasi. Semampunya, karena menahannya kan beberapa hitungan, 4 hitungan. Lakukan afirmasi, misalnya aku sehat, aku kuat, aku berkelimpahan, dan seterusnya. Tahan nafasnya dalam 5 hitungan, Pak. Masih kuat ya 5 hitungan. Kemudian dikeluarkan dalam 7 hitungan. Saat mengeluarkan, lakukan senyum 227. Boleh hafal ini sini 227. Apa yang sudah bergabung di grup AR 227 artinya? Iya. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, dan tahan 7 detik. Sama, 7 hitungan biasa. Berarti saat keluar harus senyum. Ya, harus senyum. Karena itu syarat utama. Ya. Senyum, Pak. 227, nggak usah terlalu lebar juga, pokoknya senyum. Ya, oke, kita
kita lanjut terakhir nafas 3. Setelah itu nanti kita masuk ke releasing lebih dalam lagi. Nanti akan dibantu oleh 10 ABO yang akan menemani dalam bentuk kelompok. Boleh di dalam sini, di luar, atau cari tempat yang nyaman. Pokoknya nggak kembali ke kamar ya, tetap di sebelah sini atau ke depan. Boleh di depan cara ya. Pokoknya nanti akan dibantu dan mereka sudah sangat paham untuk merilis Bapak Ibu. Jadi nanti harus berani menyampaikan apa adanya. Pak Sule, saya itu sebenarnya males banget gini-gini. Itu emosi-emosi. Atau saya sedih banget, anak saya nakal banget. Bukan kejadiannya, tapi emosinya ya, yang nanti akan jadi fokus dari tim yang akan membantu Bapak Ibu semua. Oke, kita lanjut nafas ketiga. Saya ulang, tarikan nafasnya dalam 5 hitungan. Saat melakukan tarik nafas dan menahan 5 hitungan, melakukan afirmasi singkat, saya hebat, saya kuat, saya pasti bisa, dikeluarkan dengan 227. Ulangi sampai 5 kali, kemudian selesai. Dan saya berharap nanti 3 nafas ini harus dilakukan terus setiap hari. Karena upaya merilis emosi itu tidak bisa sekali 2 kali. Karena itu perlu ulang terus. Kalau dalam Exponential Revolution itu sampai 30 hari. Baru nanti Anda akan menemukan banyak hal karena sifatnya berubah identitas. Silakan. Silakan tarik nafas 5 hitungan. Tahan sambil melakukan afirmasi. Aku kuat, aku sehat, dan seterusnya. Tahan dalam 5 hitungan. Lepas dengan menggunakan senyum 227.
Oke, cukup ya. Oke, mungkin ada yang masih mencapai 4 atau mungkin 3. Bisa disebutkan minimal itu nanti bisa jadi bekal yang Anda bisa lakukan saat di rumah. Ingat, ini bukan sekedar jualan dan omong kosong, karena saya melihat bahkan di grup AL sendiri yang kebetulan saya ada di situ, testimoninya itu banyak banget, apalagi yang grupnya Teh Feby, yang testimoni itu puluhan ribu, ratusan, ya. Saya nggak terlalu melebihkan. Ada yang sembuh dari sakitnya, ada yang punya masalah ini dan langsung ketemu solusinya. Saya sudah membuat testimoni di grup Telegram, nanti silakan dicek sendiri. Dan testimoni itu nyata, mereka mengalami sendiri. Dan kalau saya sendiri yang saya terima dari chat peserta Abundant Revolution yang hanya melakukan 3 nafas ini secara rutin, mulai dari yang punya asma itu sembuh, besok dapat masalah yang sangat-sangat membuat dia panik, tiba-tiba ada solusi yang datang. Bahkan ada orang yang, mohon maaf, ini bukan anjuran untuk juga seperti orang ini, jadi saya cuma menyampaikan, tolong difilter sendiri. Ada yang dari agama tertentu dan ingin pindah ke Islam karena lewat sadar nafas ini dia merasa dia menemukan Tuhannya. Jadi ini bagi saya luar biasa sekali, dan Anda tidak akan pernah mengalami kalau tidak mau melatihnya. Latih ya, sebelum dari bootcamp ya. Kemudian saya sampaikan sains di balik nafas ini. Jadi nafas pertama adalah nafas pembuka polifagal atau sistem saraf otonom yang mengatur respon tubuh terhadap stres, rasa aman dan bahaya. Ketika kita menghembuskan lebih panjang, lebih lama dari tarikan, Anda membuat tenang sistem saraf hingga menurunkan denyut jantung dan tekanan darah. Nafas kedua mempunyai efek ganda, menenangkan jaringan otak yang biasanya aktif dan mengaktifkan pusat visual karena lewat membayangkan energi ke sinar putih tadi. Fokus Anda menjadi sangat terbuka pada identitas baru. Visualisasi cahaya putih akan mengaktifkan otak oksipital yang mengaburkan batas antara imajinasi dan kenyataan. Data MRI menunjukkan perpaduan ini akan meningkatkan gelombang theta dan gamma sehingga memudahkan Anda memunculkan inspirasi dan ide. Nafas ketiga, di sini memori membentuk diri dan menerima identitas baru langsung ke dalam pikiran bawah sadar. Jeda 5 detik ini penting. Menurut penelitian Universitas Zurich bahwa durasi tahan napas ini menghantarkan tambahan darah yang kaya oksigen ke lobus frontal dan meningkatkan kejernihan dan fokus hingga 22%. Senyum 227 ini bukan pemanis, ini mengirimkan sinyal ke pusat ketakutan bahwa semuanya baik-baik saja dan memperkuat hubungan saraf yang baru sesuai dengan Anda. Dan jika Anda melakukan ini, pikiran akan menjadi lentur, menjadi metaplasitas, dan membuat Anda jauh lebih peka terhadap kebiasaan baik dan masukan baru. Inilah sebabnya para praktisi kerap melaporkan momen sinkronitas yang tidak terduga saat pencapaian besar jika dilakukan secara teratur. Ingat, jika dilakukan secara teratur. Memasuki minggu pertama, stres akan turun, tubuh akan semakin tenang. Minggu berikutnya, fokus otak menebal. Anda akan mudah memecahkan masalah dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya. Jadi secara ilmiah ini ada penelitiannya, bukan sekedar dilakukan. Oke, untuk memperdalam
releasing emosi ini saya sudah meminta 10 ABO untuk membantu Bapak Ibu semua malam ini. Saya minta 10 ABO itu untuk maju ke depan. Tepuk tangan untuk mereka. Selamat untuk pencapaian para ABO. Jadi Anda juga harus ikut senang dan bangga ya, karena dengan ikut senang itu frekuensinya bagus, vibrasinya bagus, menjadi doa buat diri Anda. Apa yang ada tanam di dalam diri itu akan memancar keluar dan mewujud ke dalam pencapaian Anda semua. Jadi kita lanjut dengan sesi releasing yang lebih personal dalam bentuk kelompok-kelompok. Untuk itu tadi saya sudah menunjuk 10 APO, nanti dibantu juga sama Bu Nur Khadijah sama Pak Sule. Silakan Bapak Ibu yang tadi sudah kita koordinasikan para APO maju ke depan. Ada Bu Kurniawati, Bu Ujang, ada Pak Teguh, Bu Erma, dan ibu-ibu yang lain, Bu Ovi juga, Bu Emma, Pak Warno ya. Bu Ratih. Oke, jadi Bapak Ibu semua yang ada di depan Anda saat ini nanti akan membantu Anda dalam merilis emosi yang mungkin belum tuntas saat kita rilis bareng-bareng tadi. Karena namanya lewat bareng itu tentu akan berbeda kalau dalam bentuk kelompok kecil. Jadi nanti saya minta Anda lebih terbuka, lebih jujur menyampaikan emosi apa yang masih Anda pendam. Masih ada kesedihan, dan Anda perlu percaya bahwa apapun yang Anda ceritakan nanti tidak akan tersebar. Mereka akan menyikapinya dengan baik, dengan bijak, dan nanti Bapak Ibu boleh mempercayakan ganjelan-ganjelan di hati Bapak Ibu kepada mereka. Untuk itu silahkan dari 230 peserta ini berkelompok ke dalam dalam bentuk 20 orang gitu ya. Berkelompok sejumlah 20 orang, boleh dengan yang sudah kenal. Nanti kalau sekiranya nggak dapat boleh ketemu dengan yang lain. Silakan berdiri saja yang sudah langsung nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu yang di sini untuk melakukan releasing, bisa di dalam sini atau bahkan di luar ruangan juga boleh. Bagi pendamping yang belum punya dampingan, nah ini seberapa sih? Ayo, yang belum punya dampingan, pendamping yang belum punya dampingan sini. Sering marah, kita marah. Kenapa kita marah? Karena kita sering kita sendiri. Kenapa aku marah? Kenapa? Kita ada sesuatu masa lalu yang tak terjadi masa kecil itu seperti siang dan malam. Apakah kita bisa pilih yang aja harus
dua-duanya kan. Energi dan kelompok Bisa dilepas ya. Di sini. Ada nggak yang mempunyai emosi? Siapa? Nanti kita sama-sama melepaskan emosi itu. Nah, di sini ada nggak yang punya emosi atau punya marah, punya malu? Apa kesimpulan yang didapat dari sesi pagi tadi setelah dirilis kalau dengan boleh satu-satu menyampaikan Linda dan saya Agata dari terima kasih udah kenal semuanya. Barangkali memang ada di dalam sini yang belum beres, yang masih mengganjal, sampaikan ke saya. Nanti akan saya rilis satu-satu. Nggak perlu malu. Anda jauh-jauh datang ke sini pasti ini ada perubahan, betul ya? Lakukan sebaik mungkin. Dan saya yakin nanti teman-teman nggak akan nyebarin loh ya. Jadi kita semua di sini punya tujuan yang sama. Tapi sebelum masuk ke situ, biar lebih akrab dulu, saya minta satu persatu berdiri untuk berkenalan. Nama, domisili, dan platinumnya saja. Satu persatu saja, berdiri, berkenalan. Izinkan dan tentukan waktunya kapan. Bayangkan masalahnya tadi sudah digenggaman, sudah ibu genggam, rasakan lagi rasa marahnya, rasa kecewanya, rasa memandang orang. Bayangkan masalahnya sudah ada di genggaman. Diizinkan. Malam, Bapak Ibu. Menangkan nama saya Kenasbi. Saya tinggal di Demak, Jawa Tengah. Tapi aslinya saya Sumatera juga. Dan Riau, Jawa Tengah. Online-nya udah Banten. Oh Banten, oke, iya. Ya, terima kasih. Masih 56. Ya, baik, Abang Bandiruk siapa? Oh, Pak Romi Saputra. Kan saya bapaknya pejabat. Kata saya Jawa, saya orang Batak. Karena saya jadi pejabat kan jadi saya bapaknya. Iya, Asal saya dari Tangerang kota di tepatnya di Kunciran.